Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini ya. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Allah yang jauh lebih besar dari segala perkara. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang setia, dia Allah yang senantiasa menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu pun terjadi tanpa seizin Tuhan, tanpa kehendak Tuhan dinyatakan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mau lebih lagi melekatkan hidup kita kepada Tuhan ya. Bergantung, berharap hanya kepada Tuhan saja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, kembali pagi ini kita akan belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Kita masih belajar dari Injil Matius ya Bapak Ibu Saudara, dan kita sudah sampai di Fatsal yang ke-8. Kalau dalam pertemuan kita yang lalu kita sudah melihat, membahas, belajar bagaimana Tuhan menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ya saudara, bagaimana Tuhan Yesus dia Allah yang jamahannya itu berkuasa, sentuhannya itu mendatangkan pemulihan, mengampuni dosa, menyembuhkan yang sakit ya, memberikan kekuatan. Jamahan Tuhan itu adalah jamahan yang berkualitas saudara. Segala sesuatu yang Tuhan jamah menjadi baik. Segala sesuatu yang Tuhan jamah menjadi benar. Segala sesuatu yang Tuhan jamah jadi tahir saudara. Itulah jamahan Yesus. Dan biarlah jamahan Yesus boleh menjadi pengalaman di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang baru, pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat yang berikutnya saudara. Kalau saudara melihat dari Matius pasal 8 itu, kita melihat pada perikop yang kedua, yaitu ayat 5 sampai ayat yang ke-13, di mana di situ judul perikopnya diberikan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Nah, melalui kisah ini, melalui pengalaman ini, saya dan saudara akan belajar bagaimana firman Tuhan itu punya otoritas, ya. Bahwa firman Tuhan itu punya power, punya kekuatan, ya, punya saudara pengendali, ya saudara. Sehingga setiap kita yang percaya kepada firman Tuhan, kita akan mengalami bagaimana firman Tuhan itu mengerjakan sesuatu yang ajaib di dalam kehidupan kita. Mari kita buka sama-sama dari Matius pasal yang ke-8. Kita akan membahas ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Terlebih dahulu kita baca ayat-ayat ini saudara. Saya mengajak saudara membacanya bergantian dengan saya ya. Saya ayat 5, nanti Bapak Ibu Saudara bersama-sama ayat 6, saya ayat 7, saudara ayat 8, begitu seterusnya ya sampai ayat yang ke-13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, "Datang," maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga.
Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan. Terima kasih buat kerjasama saudara di dalam membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat ya bagaimana datang seorang perwira. Perwira ini atau dengan lain katanya penghulu, kepala dari sebuah pasukan, saudara. Nah, Yesus Kristus, dia adalah raja. Ya, dia adalah raja. Raja orang Yahudi. Ya, raja lahir dari keturunan Yahudi, saudara. Dan perwira ini ya bukan orang Yahudi. Perwira ini bukan orang Yahudi sehingga digolongkan ya dikategorikan orang-orang Yahudi memandang sebagai orang kafir. Nah, di sini kita melihat bagaimana Yesus Kristus yang adalah raja orang Yahudi itu menolong seorang kafir, menolong seorang perwira yang notabene adalah seorang kafir. Saudara, orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang yang bukan Yahudi atau yang menurut mereka adalah kafir, saudara. Merupakan sesuatu hal yang mereka jauhi. Memang orang Yahudi ini eksklusif ya saudara. Orang-orang yang eksklusif sekali. Mereka memiliki pride gitu ya, kebanggaan yang luar biasa karena mereka merasa bahwa diri mereka adalah umatnya Tuhan. Spesial saudara, keturunan Abraham itu merupakan satu kelompok orang yang spesial dan membuat mereka kemudian menutup diri kepada orang-orang yang ada yang dari luar Yahudi. Nah, seperti kisah ini kita melihat bagaimana ada seorang perwira yang adalah orang kafir ini, dia datang kepada Yesus. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, dikatakan bagaimana ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Nah, saudara-saudara, dari dua ayat ini kita melihat ada hal positif yang ditemukan di dalam diri perwira ini, saudara, yang adalah orang kafir ini, saudara. Ada hal yang positif yang ditemukan di dalam orang kafir ini. Yang pertama, dia adalah seorang yang berpangkat. Dia bukan orang kebanyakan, rakyat jelata, tidak. Tetapi dia punya kedudukan. Dia berpangkat, perwira, satu pangkat atau satu kedudukan yang dihormati. Tetapi kita melihat di sini bahwa dia tidak segan untuk datang kepada Yesus ya dan memohon pertolongan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus ya pada waktu itu di dalam misinya ya datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, dikatakan bahwa Yesus datang tidak dalam satu keadaan secara lahiriah yang dipandang baik. Kita melihat ya bagaimana dia datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia, mengambil rupa seorang hamba. Yesus yang dalam keadaannya sebagai manusia dipandang sebagai orang Nazaret, ya orang udik, orang yang tidak punya kedudukan, tidak terpandang, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi perwira ini dia melihat sesuatu yang berbeda di dalam diri Yesus. Kalau saya mengingatkan lagi saudara pada ayat-ayat sebelumnya, bagaimana banyak orang yang mendengar pengajaran Yesus itu merasa kagum, takjub. Mengapa? Karena Yesus mengajar dengan kuasa. Nah, rupanya si perwira ini juga melihat ada sesuatu. Yesus memiliki sesuatu yang berbeda. Yesus memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Tidak dimiliki oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, guru-guru agama yang lain. Ada kuasa di dalam diri Yesus. Itu sebabnya perwira ini walaupun dia berpangkat, saudara, walaupun dia punya kedudukan, dia enggak sombong. Dia yang datang kepada Yesus. Bukan dia menyuruh orang untuk memanggil Yesus datang kepadanya, tidak. Dia yang datang kepada Yesus
Dan dikatakan dipakai kata memohon. Memohon satu bentuk ya meminta yang begitu merendahkan diri. Beda dengan meminta ya. Memohon ini ada satu kesan yang begitu di mana orang ini datang meminta, mengharapkan belas kasihan. Nah, ini yang pertama saudara. Dan memang seperti firman Allah bilang bahwa Allah enggak suka dengan orang yang congkak. Tapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Datang kepada Yesus. Enggak usah pakai embel-embel jabatan, kedudukan apa yang kita punya di dalam dunia ini. Tanggalkan semua ketika kita datang kepada Yesus. Ya. Di dalam gereja, di dalam kita berjemaat, di dalam kita beribadah, jangan kemudian kita mengedepankan embel-embel, label ya, yang kita miliki di dalam dunia ini. Saya punya kedudukan, saya punya ya satu kehormatan lebih dari yang lain. Tidak. Datang kepada Yesus itu dengan rendah hati, dengan satu rasa butuh kepada Dia. Yang kedua kita lihat kualitas yang positif dari perwira ini. Yang kedua, dia datang memohon pertolongan bukan buat dirinya. Bukan juga buat keluarganya, bukan buat istrinya atau anak-anaknya. Tapi siapa yang dia bawa saudara? Hambanya, pembantunya. Dia begitu memiliki kasih kepada hambanya ini. Dia melihat hambanya itu sakit menderita, dia enggak tega. Dia cari cara untuk bisa menolong hambanya ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak banyak orang yang begitu menganggap hamba, pembantu itu sebagai bagian dari keluarga, enggak banyak. Seringkali ada jarak, saya tuan, kamu hamba. Saya majikan, kamu pegawai. Ya. Tapi kita melihat di sini perwira ini punya kasih. Kasih kepada orang yang sudah bekerja dengan dia. Memang tidak dicatat berapa lama hamba ini mengabdi kepada perwira ini. Ya. Tetapi bagaimana perwira ini memiliki kasih kepedulian. Dia datang kepada Yesus, dia bawa Yesus, hambaku sakit. Tuhan, hambaku sakit. Butuh pertolongan, dia sangat menderita. Dan hal yang lain yang sangat berharga dari perwira ini adalah dia punya iman kepada Yesus. Dia tahu Yesus bisa menolong. Dia tahu Yesus bisa melakukan sesuatu. Nah, saudara-saudara, hal-hal inilah, hal positif inilah yang kemudian menggerakkan Yesus untuk melakukan sesuatu bagi perwira ini. Iman. Pada bagian lain firman Allah berkata, tatkala nanti anak manusia datang kembali, adakah dia menjumpai iman di bumi? Yang dia cari dari hidup gerejanya, dari hidup saya dan saudara adalah adakah iman di dalam kehidupan kita. Bukan yang lain. Iman yang dimiliki oleh perwira ini. Kalau saudara perhatikan ayat 7 dan ayat yang ke-8. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ya, Yesus menyanggupi untuk datang menolong hamba dari perwira ini. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perwira ini sadar diri. Aku bukan Yahudi. Orang Yahudi memandang aku ini kafir. Dia tahu Yesus raja orang Yahudi. Dia enggak layak untuk membiarkan Yesus datang ke rumahnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi dia mempunyai iman yang besar terhadap Yesus. Dia punya iman yang besar. Dia katakan, Tuhan katakan saja.
katakan saja sepatah kata. Ya, dia nggak minta Tuhan doakan yang panjang lebar, enggak. Dia cuma bilang sepatah kata saja. Maka dia punya keyakinan hambaku itu akan sembuh. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini ada satu hal yang indah yang kita pelajari dari perwira ini. Dia perwira yang seorang yang tahu tentang yang namanya otoritas. Ya. Di sini kalau saudara perhatikan ayat yang ke-9, dari ucapan perwira ini, dia menunjukkan bagaimana dia seorang yang tahu tentang otoritas dan menghargai otoritas. Kita perhatikan, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dari ungkapan yang disampaikan oleh perwira ini, dia menyatakan, dia menempatkan Tuhan Yesus itu sebagai sosok yang memiliki otoritas di atasnya. Gitu ya. Otoritas itu lain katanya kuasa, gitu ya, kekuatan atau power dalam bahasa yang lain. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Gerikanya itu otoritas itu authority itu exousia, ya, exousia itu memiliki arti kuasa, kekuatan, otoritas, terutama otoritas moral, pengaruh, ya, mencakup hal-hal rohani dan juga hal-hal duniawi. Mungkin di dalam bahasa Indonesia nggak kelihatan kata otoritas itu. Tapi kalau saudara lihat dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris. Nah, di situ saudara akan melihat ada kata otoritas. For I am a man under authority. Jadi dia menempatkan dirinya, saya ini orang yang ada di bawah kuasa orang lain. Di bawah pengaruh orang lain. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan lain kata exousia ini, ya saudara, di dalam pengertiannya merupakan suatu kebebasan mutlak yang tanpa batas untuk bertindak. Jadi orang yang punya exousia ini, ya saudara, dia memiliki kebebasan untuk bertindak apa saja tanpa batas, menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki kekuatan, memiliki kuasa yang besar sehingga semua harus tunduk kepadanya. Itu pengertiannya. Dan hal ini ada di dalam Yesus Kristus. Hal ini kuasa yang tidak terbatas, kebebasan mutlak untuk bertindak apa saja, itu hanya ada di dalam Yesus. Di dalam pribadi Yesus. Yesus inilah yang memiliki exousia ini, saudara. Ya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan imannya perwira ini bisa melihat bahwa Yesus itu punya otoritas yang sangat besar, melampaui segala hal. Dan inilah yang membuat Yesus kagum terhadap perwira ini. Iman yang dimiliki oleh perwira itu bisa melihat jauh bagaimana dia memandang Yesus punya kekuatan yang lebih besar dari apapun, sehingga sepatah kata keluar dari mulut Yesus itu sanggup untuk mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Dalam hal ini sanggup menyembuhkan hambanya yang sakit. Saudara, barusan kita nyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Apakah itu cuma keluar dari mulut? Ataukah dengan iman kita bisa melihat, iya memang Tuhan itu punya power yang lebih besar dari segalanya.
Itu sebabnya Yesus kagum dengan perwira ini. Kalau saudara lihat ya pada ayat-ayat berikutnya. Yesus takjub. Karena iman seperti ini saudara. Matanya tidak dibatasi dengan hal-hal jasmani yang bisa dilihat oleh mata ini. Yang kasat mata yang kelihatan ini. Seberapa banyak orang Kristen punya iman seperti ini? Kalau kita punya iman seperti ini saudara, kita gak akan ngeluh. Kita gak akan menjadi orang yang tersiksa karena khawatir. Kita tidak akan diombang-ambingkan oleh ketakutan. Kita bukan orang-orang yang kemudian mencari, aduh Tuhan kapan ya janjimu akan digenapi. Karena mata iman kita kurang jelas melihat siapa Allah yang kita punya. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Keyakinan perwira ini ya dia berkata kepada Yesus, Tuhan katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Dan Yesus menilai iman yang dimiliki oleh perwira ini iman yang besar. Yesus puas. Justru Yesus kagum dengan apa yang ada pada orang kafir ini. Dikatakan kafir saudara. Sementara orang Yahudi mereka bergelut dengan kitab suci. Tapi mereka tidak bisa melihat siapa Mesias itu. Mereka memandang Yesus dari Nazaret. Anak siapa? Anak tukang kayu. Tidak ada apa-apanya. Tidak lebih tinggi dari ahli Taurat orang Farisi. Itu yang ada di dalam pemahaman orang Yahudi. Sementara orang kafir ini justru dia bisa melihat bahwa otoritas perkataan yang keluar dari mulut Yesus itu adalah satu otoritas yang besar yang sanggup menolong dia. Saudara-saudara, sekarang pertanyaannya, apakah iman seperti ini ada di dalam diri saudara? Dan saya juga tentunya. Apakah iman seperti ini ada di dalam diri kita? Saudara, kalau kita punya iman seperti ini, seperti yang dimiliki oleh perwira ini, mujizat pasti terjadi dalam hidup saudara. Karena tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Seringkali kita meragukan Tuhan. Sanggup gak ya Tuhan menolong? Pikiran kita berkata, saya sudah berdoa bertahun-tahun, berulang-ulang, tapi kenapa Tuhan tidak mengerjakan sesuatu dalam diri saya? Mengapa Tuhan tidak mengubahkan? Tuhan sampai kapan saya harus berdoa? Pikiran kita seringkali seperti itu saudara. Kita tidak berpikir bahwa Tuhanku besar, Tuhanku punya otoritas yang melampaui segalanya. Sepatah kata saja Tuhan ucapkan sanggup mengerjakan perkara yang dahsyat dalam hidupku. Kita nggak berpikir seperti itu. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Iman seperti yang dimiliki oleh orang ini, perwira ini. Percaya firman Tuhan, pegang teguh firman Tuhan, tunduk dan laksanakan firman Tuhan. Itu buktinya, itu perwujudannya. Percaya, pegang teguh, tunduk, kerjakan. Itu yang harus kita lakukan di dalam kita mengerjakan atau menerima firman Tuhan. Kalau kita lihat contoh kasus yang lain. Pagi ini saya gabungkan saja ya apa yang kita bicarakan dari perikop ini dengan perikop yang berikutnya juga masih di Injil Matius pasal 8. Pada ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Kita lihat ini sebagai contoh kasus ya saudara untuk juga kita membandingkan dengan pengalaman atau peristiwa sebelumnya ini dengan perwira yang orang kafir ini. Nah di sini judul perikopnya adalah angin ribut diredakan. Ayat 23 sampai ayat yang ke-27.
Saya bacakan untuk kita semua. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Sepertinya saudara sudah berulang kali dengar kisah ini ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan terlalu detail bagian-bagian dari kisah ini tentang bagaimana Yesus meredakan angin ribut. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, beberapa poin yang bisa kita pelajari di sini. Bagaimana yang pertama, kalau kita melihat Tuhan Yesus itu memberikan instruksi ya, memberikan satu ajakan kepada murid-murid, perintah untuk berlayar ke seberang. Mari kita berlayar ke seberang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, nah satu hal yang perlu untuk kita camkan kepada diri kita sendiri bahwa apapun yang Yesus perintahkan itu pasti mengandung janji. Dan janji itu pasti akan digenapi. Ya, jadi jangan pernah kita berpikir Tuhan cuma kasih perintah saja, seenaknya. Tidak. Tuhan kasih perintah dan perintah Tuhan itu selalu disertai dengan janji. Dan Tuhan itu bukan gombal. Ya. Tuhan itu tidak pernah hanya asal ngomong, tidak menggenapi janjinya, tidak. Kita bilangan katakan bahwa Tuhan itu bukan manusia yang bisa berdusta. Dia bukan anak manusia yang bisa berjanji lalu tidak menggenapi. Camkan itu baik-baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mengerti ini, kita tidak akan berdalih-dalih untuk melakukan perintah Tuhan. Ya, bahwa perintah Tuhan itu mengandung janji yang pasti akan digenapi. Memang ketika kita bertindak untuk mentaati firman Tuhan, selalu ada perlawanan yang harus kita hadapi. Kita harus menghadapi tantangan. Ya, nih murid-murid mengikuti perintah Tuhan ini, ikut bersama dengan Yesus menyeberang. Apakah kemudian mereka tidak mengalami badai? Justru dari kisah ini kita melihat mereka pergi bersama-sama dengan Yesus. Ada Yesus di dalam perahu itu. Tapi mereka juga mengalami badai, angin ribut, gelombang, dikatakan perahu mereka ditimbus gelombang. Pada bagian yang lain diceritakan nyaris tenggelam. Saudara-saudara, jangan kita berkata, saya sudah mengikuti perintah Tuhan loh, kok saya mengalami seperti ini? Kok saya mengalami masalah? Kok saya mengalami tantangan? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, taat kepada perintah Tuhan bukan berarti kemudian membuat kita jadi kebal terhadap masalah. Masalah kita hadapi. Mengikuti perintah Tuhan kita menghadapi tantangan. Ada angin, gelombang, badai. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, setiap tindakan yang saudara kerjakan di atas dasar firman Allah pasti menghadapi tantangan dan perlawanan dari daging, dari dunia, dari iblis. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekarang kita lihat lagi. Apa respon dari murid-murid ketika mereka menghadapi tantangan itu? Ada teriakan, mereka teriak, Tuhan tolonglah kita binasa. Kita binasa. Ayat 25. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah banyak belajar ya. Tentang lidah, tentang mulut, tentang apa saudara? Perkataan. Sudah sering kita belajar, sudah banyak. Kitab Amsal berulang-ulang mengingatkan kita, menasehati kita tentang ini. Karena memang ini sangat penting saudara. Ya. Mulut ini sangat penting. Dari mulut yang kelihatan kecil bisa terjadi perang dunia. Dari mulut yang kecil ini bisa terjadi saudara pembunuhan. Mulut yang kecil ini saudara, dari perkataan kita yang sepertinya sepele,
Sepele kan kelihatan, Tuhan tolong kita binasa. Sepertinya sepele. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, Matius 15 ayat 18 berkata, Matius 15 ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Kasih garis bawah ini. Yang keluar dari mulut saudara itu berasal dari hati saudara. Ya. Yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati. Jadi dari hati yang tidak punya iman, dari hati yang tidak percaya, pasti yang keluar adalah kata-kata yang negatif. Nggak mungkin orang yang hatinya nggak percaya sama Tuhan bisa mengucapkan kata-kata yang beriman. Nggak ada. Itu sebabnya Tuhan berkata, mengapa kamu takut, kamu orang yang kurang percaya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hati mereka kurang percaya kepada Yesus. Hati mereka tidak percaya kepada Yesus. Seperti yang dimiliki oleh perwira ini. Ya, kalau perwira ini dia bisa melihat Yesus punya otoritas, murid-murid enggak, saudara. Sehingga ketika mereka menghadapi tantangan yang keluar dari mulut mereka apa? Kita binasa. Kita binasa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita belajar. Ya, bagaimana dengan hati saya dan saudara? Apakah di dalam hati kita ada iman? Oh, mungkin ada. Ya, tapi kecil, sedikit. Sehingga seperti murid-murid tadi Yesus berkata, kamu yang kurang percaya. Sehingga yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang negatif. Waduh, mati kita, binasa kita. Aduh, gak cukup ini. Kalau saya melakukan firman Tuhan gak cukup ini. Kalau saya melakukan firman Tuhan, saya membawa persembahan atau saya mengembalikan milik Tuhan, gak cukup ini. Mau makan apa saya? Itu kata-kata negatif yang keluar dari hati yang tidak punya iman. Karena apa yang keluar dari mulut itu asalnya dari hati, saudara. Dan kita tahu bahwa janji Tuhan itu selalu, firman Tuhan, perintah Tuhan itu selalu mengandung janji. Dan janji Tuhan itu pasti digenapi. Apa yang membuat janji Tuhan gak tergenapi dalam hidup kita? Ya sikap kita sendiri, ketidakpercayaan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selanjutnya kita melihat ayat yang ke-26. Apa tindakan Yesus? Ayat yang ke-26, ia berkata kepada mereka, kepada murid-murid, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Yesus bangun, menghardik angin dan danau. Disinilah kita melihat kata menghardik, ya, itu bukan hanya sekedar berkata, tetapi suatu tindakan berkata-kata dengan keras. Ya, berkata-kata dengan keras, menghardik. Mungkin apa ya bahasa lainnya? Membentak mungkin. Ya. Mengeluarkan kata-kata yang keras. Disinilah otoritas Yesus dinyatakan. Perkataan Yesus menunjukkan otoritasnya. Yesus menghardik angin dan danau. Apa yang sebenarnya Yesus lakukan? Sebenarnya ketika Yesus menghardik angin dan danau itu, Yesus sedang berbicara atau menghardik oknum atau kekuatan yang ada di balik angin ribut dan badai, yaitu iblis. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingatkan lagi firman Tuhan bilang kan ya, dalam surat Efesus dikatakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi ketika saudara punya masalah, saudara punya problem dalam hidup saudara, ada orang-orang yang bikin
bikin saudara susah misalnya, ya, atau melakukan hal-hal yang menyakiti saudara, menipu saudara misalnya, merugikan saudara. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebenarnya musuh kita bukan darah dan daging itu, bukan orang-orang itu. Tetapi oknum kekuatan kuasa yang ada di baliknya yang menggerakkan semua itu. Termasuk juga seperti yang dialami oleh Yesus dan murid-murid. Angin dan badai. Angin ribut, badai, ya, gelombang yang menerpa mereka. Ada oknum di baliknya yaitu iblis. Nah, itulah yang Yesus hardik. Itulah yang Yesus bentak gitu ya, yang Yesus berkata-kata keras terhadapnya. Saudara-saudara yang kekasih, Yesus dia punya kuasa jauh lebih besar dari kuasa kegelapan, dari iblis, dari setan, dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan saya saudara harus punya mata yang melihat itu. Kita harus punya iman yang melihat itu. Saudara, yang terjadi, danau itu menjadi teduh sekali. Alam semesta dan semua makhluk tunduk kepada perkataan Yesus Kristus. Tunduk kepada perkataan Yesus Kristus. Sekarang, di mana kita mau tempatkan diri kita? Apakah kita mau menempatkan diri kita di bawah otoritas firman Tuhan? Kalau kita menempatkan diri kita di bawah otoritas firman Tuhan, maka kita akan menerima firman dengan percaya, kita pegang teguh, kita tunduk dan kita kerjakan, kita laksanakan. Ketika kita menempatkan diri kita di bawah otoritas firman Tuhan, apa yang Tuhan gak bisa kerjakan dalam hidup kita? Sementara angin dan danau pun tunduk kepada otoritas firman Yesus. Kuasa-kuasa yang ada di balik segala keributan itu, ya, segala hal yang terjadi yang dialami oleh murid-murid itu tunduk kepada perkataan Yesus. Kalau saudara dan saya kita menempatkan diri kita di bawah otoritas firman Tuhan, maka mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang menjadi pergumulan saudara, Yesus bisa hardik dan redakan saudara. Enggak ada hal yang bisa membuat kita menjadi takut di dalam menjalani hidup ini. Enggak ada hal yang bisa membuat kita menjadi khawatir. Kalaupun mungkin menyusup khawatir datang, maka kita sanggup untuk mengenyahkan, kita sanggup untuk mengatasinya. Karena apa? Karena kita tahu yang ada di atas kita, otoritas yang ada di atas kita, dia berkuasa. Firman Tuhan pagi ini mengajar kepada saya dan saudara, mari letakkan diri kita di bawah otoritas firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu yang menjadi segalanya di atas kita. Otoritas tertinggi dalam hidup kita. Bukan kehendak diri kita sendiri, saudara. Ingat, kita ini sangat-sangat bisa keliru. Sangat-sangat bisa salah. Tapi firman Tuhan itu enggak pernah salah. Jadi layaklah kalau kita menempatkan firman itu sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita pribadi, dalam keluarga kita, dalam jemaat kita, dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat beberapa ayat ya yang meneguhkan, seperti misalnya dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga. Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga, di situ dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah, Yesus, ya. Yang dibicarakan di sini adalah Yesus dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang apa? Firman-Nya yang penuh kekuasaan. Lihat di sini, Yesus menopang segala yang ada dengan firman-Nya, saudara. Firman Tuhan sanggup menopang hidup saudara loh. Ya. Firman Tuhan itu sangat menopang hidup saya. Kalau saya bisa ada sampai saat ini melayani Tuhan, bukan semata-mata karena kekuatan kemampuan saya, saudara.
Tetapi karena memang firman Allah yang saya pegang teguh, itu yang menjadi penopang, menguatkan, memampukan untuk melakukan segala sesuatu. Dia juga sanggup menopang hidup saudara. Kalau kita menempatkan firman Tuhan itu sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Lalu berikutnya, Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Garis bawahi, firman Tuhan itu hidup. Firman Allah itu hidup dan kuat. Saudara, saudara dan saya ini bangga ya sebagai anak-anak Allah. Kita punya Tuhan yang firman-Nya ini bisa kita terus gumuli setiap hari, setiap saat. Firman-Nya bisa kita renungkan setiap waktu, bisa kita baca, bahkan firman Tuhan juga bisa kita akses di HP kita, di gadget kita, kemana-mana kita bawa. Saat-saat senggang kita bisa luangkan dengan membaca firman. Firman Allah itu hidup. Apa yang firman Allah sentuh? Hidup, saudara. Dia berkuasa menghidupkan, dia kuat, dia memberi kepada kita kekuatan. Saudara-saudara, firman Allah yang sekarang ada pada kita, Alkitab. Alkitab ini adalah firman Allah. Sekali lagi saya ingatkan, bukan berisi firman Allah. Alkitab itu bukan berisi firman Allah, tetapi Alkitab itu adalah firman Allah. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah perkataan Tuhan, firman Allah, logos, firman yang tertulis itu. Yang ketika kita membacanya, ketika kita merenungkannya, ketika kita berpegang teguh dengan iman, dia ini hidup, saudara. Dia ini hidup, dia berkuasa, dia sanggup menguatkan, menopang hidup saudara. Jika kita menerimanya dengan iman. Kalau enggak ya cuma sekedar tulisan yang mati. Yang berkuasa bukan sekedar buku ini, saudara. Lalu awas lu nanti keramat atau kualat gitu ya, nggarai kualat atau seperti itu, saudara. Bukan semata-mata bukunya, tetapi apa yang ada di dalamnya ini. Yang kalau saudara dan saya baca, renungkan dengan iman, terima dengan iman, kita pegang teguh, kita tunduk dan melaksanakannya, dia jadi hidup, dia jadi berkuasa. Dia sanggup untuk menguatkan, dia sanggup untuk mengerjakan sesuatu dalam hidup saya dan saudara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang lain, Mazmur 119 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Firman Tuhan membentengi kita, firman Tuhan yang kita simpan di dalam hati. Bagaimana caranya menyimpan firman Tuhan dalam hati? Bagaimana mungkin firman Tuhan ada di dalam hati kalau enggak pernah dibaca, kalau enggak pernah didengar? Di mana kita mendengar firman? Ketika kita beribadah. Ketika kita datang beribadah. Beribadah itu satu hal yang penting, saudara. Bukan kalau sempat, bukan kalau bisa,
Tetapi itu adalah bagian dari hidup kita yang gak bisa terpisahkan. Seharusnya seperti itu. Karena kita perlu dengar firman. Bukan firman yang kemudian kita bisa akses ya melalui YouTube. Tapi firman yang fresh, firman yang baru, firman yang segar. Itu yang perlu untuk kita konsumsi. Orang Kristen zaman sekarang gampang saudara. Gampang mau dengar firman. Ada YouTube, bisa dengar podcast. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tanpa mengecilkan semua itu. Ya. Tetapi saudara dan saya perlu firman yang fresh, firman yang segar. Baru dari pergumulan. Untuk menyampaikan firman Tuhan itu pergumulan saudara. Bergumul, berdoa, bergumul. Baca, renungkan, berhari-hari. Dan itu perlu untuk kita akses, untuk kita konsumsi, untuk kita terima. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ya. Kalau kita kembali lagi kepada Matius pasal 8 tadi. Matius pasal 8 tadi ya. Kita melihat dari bagian-bagian pasal ini ada banyak kisah-kisah ya, khususnya 3 di awal. Yang pertama Tuhan menyembuhkan orang sakit kusta, yang kedua Tuhan Yesus menyembuhkan hamba perwira ya di Kapernaum. Yang ketiga kalau saudara lihat perikop berikutnya, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus ya dan orang-orang lain. Bagaimana pada waktu itu Petrus membawa Yesus ke rumahnya, ibu mertuanya sakit demam. Yesus pegang tangan perempuan itu dan perempuan itu sembuh. Dia bangun dan dia melayani Tuhan. Saudara kalau saudara baca ya. Dan saya mengajak saudara melihat ayat 16. Ayat 16, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata, saya kasih garis bawah di situ. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Lihat ayat 16, hanya dengan sepatah kata roh-roh itu pergi, roh-roh jahat itu pergi. Ya, orang-orang sakit disembuhkan, orang-orang yang menderita mendapat pertolongan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa firman Tuhan, firman Yesus, firman yang keluar dari mulut Yesus itu berkuasa, punya otoritas, punya kekuatan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan itu hidup, kuat dan berkuasa. Letakkan diri kita, tempatkan diri kita di bawah otoritas firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Kalau kita menempatkan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita, maka apapun yang kita lakukan gak akan keluar dari koridor firman Tuhan, bukan? Ya, karena firman Tuhan yang mengontrol semuanya. Firman Tuhan jadi batasan-batasan dalam hidup kita. Apapun yang saudara lakukan, ya, sebagai apapun kita, mungkin kita sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, saudara, ataukah kita mungkin seorang pegawai, seorang pengusaha sekalipun mungkin. Apapun juga yang kita lakukan, kita tidak akan melangkah keluar dari jalur firman Tuhan. Jika firman Tuhan itu menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kita. Banyak kali yang menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kita adalah kehendak kita. Itu sebabnya saudara, seringkali jalan kita ngawur. Ya, jalan kita keliru. Mungkin kita sudah berpuluh tahun jadi orang Kristen, tapi tetap jalan kita seenak kita sendiri. Kita seringkali menerjemahkan Alkitab menurut mau kita. Menurut pemikiran kita, bukan kita yang yang menyesuaikan dengan firman Tuhan, enggak. Seringkali yang terjadi firman Tuhan yang harus ngikuti mau kita, bukan mau kita yang mengikuti kehendak firman.
Itulah yang terjadi sehingga saudara kita tidak bisa jadi berkat dalam kehidupan kita hari-hari. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita. Kiranya Roh Kudus menjelaskan lebih lagi kepada kita betapa kita perlu menempatkan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Jika kita tunduk kepada otoritas Allah dan firman-Nya, maka Tuhan akan menyatakan pembelaannya di dalam kehidupan kita. Firman Allah berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Yang pertama, tunduk kepada Allah. Jadikan diri kita anak-anak Tuhan yang tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Saudara, maka kemenangan itu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Jangan jalan, jangan hidup menurut mau kita sendiri. Biarlah firman Tuhan itu yang berotoritas menuntun kita, langkah-langkah kita. Enggak lama lagi Tuhan Yesus akan datang, saudara. Ya, enggak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Senyampang dengan itu, ya, bersamaan dengan itu, ada banyak tantangan harus kita lalui. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar, ya, kata-katanya Pak Jokowi. Ada cuplikan gitu ya, pidatonya Pak Jokowi. Dia berkata bahwa resesi yang terjadi ada sepertiga dari negara-negara di seluruh dunia ini akan mengalami resesi ekonomi. Saya mendengar kata sepertiga itu saudara, langsung pikiran saya, ingatan saya tertuju kepada kitab Wahyu. Udah mulai nih sepertiga. Saudara ingat ya Wahyu apa yang katakan? Sepertiga bintang di langit akan terseret ekor naga. Kapan itu? Waktu-waktu di mana kita ada sekarang. Sepertiga bintang itu bicara apa? Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga. Orang-orang percaya yang dikatakan seperti bintang yang bersinar. Sepertiga akan terseret ekor naga. Saya berdoa kiranya itu bukan saya dan saudara. Dan itu tidak akan mungkin terjadi jika kita menempatkan hidup kita di bawah otoritas firman, saudara. Mereka yang berjalan karepe mereka sendiri itu yang akan terseret ekor naga. Mereka yang suka-sukanya menerjemahkan Alkitab menurut kehendaknya sendiri, merekalah yang akan jatuh. Karena menjadi jaminan orang yang menempatkan dirinya di bawah perlindungan Allah. Mazmur Fatsal 91, mereka akan tenang, mereka akan aman di dalam perlindungan Tuhan. Hanya kalau kita menempatkan firman jadi otoritas tertinggi dalam hidup kita. Disitulah perlindungan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara, tidak ada yang bisa melindungi kita. Tidak ada yang bisa melindungi kita. Saudara jangan berpikir aman, oh gak apa-apa masih jauh. Saudara, kita harus jadi gereja yang cerdas, yang bijaksana, yang pandai, yang tahu untuk melihat situasi dan keadaan. Jangan terlena. Jangan terlena. Memang pemimpin negara kita mengatakan Indonesia masih dalam kondisi yang baik, semua bisa teratasi. Itu adalah seorang pemimpin yang berusaha menenangkan hati rakyatnya. Tetapi sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang tahu firman Tuhan, yang kita selalu diajar tentang firman Tuhan, saudara harus peka dengan keadaan zaman ini. Jangan lagi keluar dari otoritas Tuhan, saudara. Benar-benar tempatkan diri kita di bawah otoritas firman. Maka perlindungannya bagaikan kepak sayapnya itu akan menudungi saudara. Kita akan berkata 1000 lebah di kiriku, selaksar lebah di kananku. Tapi kita akan tetap berdiri teguh kalau kita ada di bawah otoritas firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan memampukan kita. Ya saudara, kalau segala sesuatu itu terjadi, kita sudah safe, kita sudah aman.
Saatnya sekarang kita mulai mengambil keputusan. Jangan lagi jalan menurut kehendak diri kita sendiri. Tapi biarlah kiranya firman itu yang menjadi pengendali dalam hidup kita. Jangan melenceng ke kanan ke kiri. Kitab Yosua berkata apa? Jika kita melakukan persis seperti firman Allah, enggak menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka engkau akan beruntung, kata firman Tuhan. Yosua pasal yang pertama katakan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kuncinya adalah kepada ketundukan, ketaatan kita di bawah otoritas firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Dia Allah yang mengasihi saudara, ya. Satu hal yang Allah rindukan, mari percaya bukan karena melihat, tapi karena firman-Nya itu, ya, yang hidup dan berkuasa.